Karena di situ juga limat dan sedang ini melakukan kegiatan komunikasi di situ. Harapan saya waktu mengatasi kemudian dari sekolah dan kami mengharapkan bahwa itu yang mana ada konsentrasi untuk kami dan yang paham di kanan. Kemudian dalam dari rumah itu sudah menerima sosialisasi sini, lalu pulang bawa selanjutnya. Mungkin ya bisa ya. Rumah itu menjelaskan ke tetangga juga dan teman-teman. Bila mana ada yang bertanya itu meluruskan. Kemudian dari kami itu ya. Kami dari pihak kepolisian bukan selalu hukum memaksa, tapi kita menerima dari pemerintah untuk jadi dalam arti kita semua tidak pengeluaran diskriminasi. Bersyukur kita lanjutkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan berkatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi vaksinasi COVID-19 pada anak usia 0 sampai 11 tahun. Kenapa 0 sampai 11 tahun? Karena itu adalah usia sekolah dasar. Nanti mungkin setelah ini ada
sebelumnya. Kenapa imunisasi dilakukan berulang-ulang? Karena imunisasi itu bukan obat. Imunisasi itu berfungsi untuk mengingatkan. Jadi setiap vaksin yang masuk itu ada respon dalam tubuh. Jadi kayak terekam lagi. Yang imunisasi TT ibu hamil, contoh, waktu SD pernah diimunisasi, tapi waktu hamil tetap diimunisasi juga karena dianggap sudah lewat waktunya untuk terpapar. Jadi kita ingatkan kembali melalui vaksinasi. Ini loh, kuman atau virus tetanus ini seperti ini. Jadi antibodi kita sudah mulai mengingat kembali, merekam kembali seperti itu. Jadi kalau imunisasi dilakukan berulang-ulang tapi harus sesuai dengan interval waktunya. Jadi untuk campak rubella bingung, kita mau anak mau imunisasi apa duluan, ya kan? Baik. Jadi kami sudah menjadwalkan untuk SD ini vaksinasi campak rubella ini kan bulan Maret sampai bulan April. Untuk SD ada pengecualian. Jadi campak rubella dilakukan di bulan Maret untuk posyandu dan TK PAUD karena itu tidak masuk dalam sasaran vaksinasi COVID. Dan untuk anak SD usia sekolah dasar, kami di bulan Maret memfokuskan untuk pemberian imunisasi COVID-19. Setelah 28 hari dari imunisasi pertama, ia kembali mendapatkan imunisasi COVID-19 dosis kedua. Terus dia campak rubella kapan? Setelah 28 hari dari imunisasi COVID-19 yang kedua, baru dia boleh mendapatkan imunisasi campak rubella. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu tahu dan harus tahu jadwal imunisasi anak kita. Saat petugas datang untuk melakukan imunisasi campak rubella, pastikan anak saya sudah ada jarak 28 hari. Jadi memang untuk vaksinasi campak rubella saya hanya mensosialisasikan saja, jangan sampai nanti setelah vaksin COVID 2 kali, dong datang lagi dong sudah ketemu yang ketiga kali, tidak. Itu yang ketiga itu adalah imunisasi campak rubella. Tapi kami akan atur waktunya supaya tidak bertabrakan dengan vaksinasi COVID. Karena vaksinasi COVID untuk SD dilakukan di bulan Maret, jadi kami sangat berharap saat waktu mau datang vaksin dosis kedua, anak-anak yang mendapatkan vaksinasi di dosis pertama, mereka juga yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Supaya waktu imunisasi campak rubella itu kami datang setelah 28 hari sudah bisa mendapatkan imunisasi rubella. Baik. Efek sampingnya campak rubella seperti apa? Bapak Ibu punya anak semua sudah diimunisasi toh? Imunisasi dasar maksudnya, imunisasi bayi. Ya. Jadi imunisasi, kenapa yang bayi dong bilang imunisasi, kenapa yang ini dong bilang vaksin? Sama saja. Vaksin itu jenisnya. Ini juga tahu orang dari Jawa ini jadi heboh dengan kata vaksin, padahal itu imunisasi sudah. Jadi waktu bayi, alhamdulillah untuk wilayah Kaliwari secara kabupaten kita punya nilai ranking yang cukup bagus untuk imunisasi dasar. Ya, terima kasih ibu-ibu sangat antusias membawa anak-anaknya untuk imunisasi dasar walaupun dalam keadaan pandemi, tapi anak-anak kita tetap mendapatkan imunisasi dasar. Saya berharap apa yang kita lakukan untuk imunisasi dasar jadi penuh dapat dari HB0 sampai campak. Nah, saat ada pelaksanaan vaksinasi COVID ini pun tetap sama. Kita harus tetap antusias untuk anak-anak kita mendapatkan imunisasi COVID-19 maupun campak rubella. Karena apa? Saya ingatkan kembali yang tadi di awal bahwa imunisasi itu pemberiannya spesifik. Jadi kalau vaksin COVID dia hanya bisa mencegah penyakit COVID-19. Campak rubella hanya bisa mencegah penyakit campak dan rubella. Campak itu yang kita biasa bilang sampah. Itu sudah campak.
Dan kasusnya masih ada suspek campak, walaupun sudah divaksin campak masih ada. Cuma gejalanya itu sudah tidak sama seperti campak yang sebenarnya. Karena kalau campak yang sebenarnya itu bukan yang merah-merah begitu lagi, dia tebal kayak orang kena ular bulu itu sampai penuh seluruh badan, bahkan bisa cacat. Nah, karena era sekarang semakin kesini orang-orang sudah pada paham imunisasi, sudah melakukan imunisasi campak rubella, akhirnya seperti yang tadi saya bilang, walaupun muncul gejala tapi tidak separah orang yang tidak imunisasi. Ya, kira-kira seperti itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk forum diskusinya. Saya mau membuka buat Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya atau usulan saran buat kami untuk pelayanan kami terkait imunisasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi Ibu dari Puskesmas Sekbar, Ibu Evi. Mudah-mudahan yang dijelaskan tadi sedikit banyak sudah kita tangkap poin-poinnya. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya silakan. Karena setelah kegiatan sosialisasi hari ini, kita fokus hari Senin itu insya Allah nanti akan dimulai untuk kelas 1, 2, dan 3 dulu. Kelas 1, 2, dan 3, orang tua yang bersedia silakan antar anaknya ke sekolah, membawa fotokopi kartu keluarga, anaknya didampingi. Seperti yang tadi Ibu dari petugas kesehatan sudah sampaikan, kita dampingi supaya ketika ada efek yang muncul setelah vaksin ini bisa langsung dikonsultasikan kepada petugas kesehatan yang ada, begitu. Supaya kita tidak. Terima kasih. Saya sangat dukung juga dengan program ini. Tapi begini ya, saya mau sampaikan kepada tim kesehatan. Tapi saya dengan Bapak Guru bilang harus semua. Kalau kita belum tentu tahu juga, karena di samping itu ada yang anaknya divaksin, karena itu tidak mau divaksin. Itu seperti itu. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak orang kan. Itu saya sampaikan kepada orang. Ini hak asasi yang individu kita ya. Supaya lebih aman, kita tanyakan kepada orang tua siapa yang bersedia anak divaksin COVID, silakan. Apa yang dia tidak punya anak tidak divaksin COVID, itu menjaga kemungkinan yang terjadi di dalam seperti itu. Itu yang Bapak maksudkan. Kemudian yang kedua, itu seperti tadi saya bilang bahwa yang divaksin itu dari 7 sampai 11. Saya kan anak saya sudah 13, itu bagaimana? Kira-kira bagaimana? Seperti itu. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan kepada forum ini. Mudah-mudahan kita bisa, artinya sama-sama tukar pikiran nanti dari Bapak Ibu yang punya anak divaksin, oke silakan. Yang tidak mau, oke, itu seperti itu. Sehingga menjaga kemungkinan dari aparatur kesehatan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kembalikan. Tadi sudah dijelaskan kalau vaksin ini seperti tentukan ini ya, kemudian anak saya itu sama dengan bapak nanti harus tahu apakah harus masuk yang penentuan tadi yang ditentukan atau seperti apa. Kemudian di situ mulai hari Senin itu kelas 1, 2, dan 3 ya, mungkin berarti dia bertahap ya, harus emangnya itu kapan nanti kita menunggu evaluasi. Itu yang bisa kami. Terima kasih waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rian Fitnatan. Saya mahasiswa dari beberapa orang anak yang sekolah di sini. Yang ingin saya tanyakan supaya jelas bagi kami orang tua adalah
tadi Ibu menjelaskan, walaupun saya datang terlambat, tapi saya mendapat informasi yang sedikit supaya kami orang tua juga jelas. Tadi Ibu menjelaskan bahwa pada saat pemberian vaksin untuk anak umur dari 6 sampai 12 tahun ya, untuk anak SD, itu dijedah setelah memberikan vaksin. Jedah selama 15 menit. Ini hal saya baru dengar ya Ibu, maksudnya pada vaksin-vaksin di umur 12 tahun ke atas atau umur yang kemarin-kemarin kami lakukan, itu dampak katanya efeknya itu sangat besar. Di situ dia bisa mengantuk, bisa lapar, bisa pusing dan sebagainya. Kami ini khawatir sebagai orang tua. Kami tidak melarang anak kami divaksin, tidak. Tapi kami menjaga kemungkinan supaya anak kami itu bisa tumbuh, belajar, dan berkembang dengan baik. Kami hanya ingin kejelasan yang lebih jelas bahwa dampak dari vaksin ini sebenarnya bagaimana. Khususnya kami orang Papua ini Ibu, supaya lebih jelas. Jangan bilang imunisasi itu sebenarnya sama dengan vaksin. Di Jawa dong bilang vaksin, kita di sini imunisasi. Padahal Ibu bilang sama saja. Ini nanti bikin kita bingung. Jadi jelaskan lebih sejelasnya supaya kami juga berjiwa besar untuk memberikan anak kami, memberikan sepenuhnya untuk mereka divaksin. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk kesempatan